Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Divanda dengan NIM 102424303032. Kali ini saya akan presentasikan mengenai tugas yaitu mengenai file IO. Mana? Oke. Sebelum kita masuk ke tugasnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu IO itu apa sih? Nah, IO ini dia itu merujuk pada proses membaca dan menulis data ke dalam file menggunakan berbagai kelas yang ada di dalam Java. Jadi melalui file IO ini kita bisa kita bisa mengakses modifikasi atau menyimpan data di luar programnya itu seperti text file atau binary. Nah, dalam tugas kali ini kita akan fokus mengenai tiga kelas yaitu buffer reader, object output stream, dan object input stream. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Nah, langsung kita mulai saja. Um, yang pertama kita perlu membuat file Java, di mana file ini berfungsi untuk menyimpan string. Nah, di sini ada string nama dan name, sehingga file txt yang ada di mahasiswa ini bisa terhubung ke dalam main Java. Nah, di sini kita bisa melihat implement serializable. Nah, fungsinya buat apa sih? Serializable ini fungsinya itu untuk menyimpan objek yang ada dalam program itu bisa kesimpan dalam bentuk binary, sehingga ketika kita menggunakan string nama dan name ini di main Java itu nantinya dia akan tersimpan ke dalam .file seperti itu. Nah, setelah kita membuat file Java, yang kedua kita akan membuat file main.java, dimana main.java ini ada tiga alur utama di sini, yaitu buffer reader. Yang pertama buffer reader. Nah, buffer reader itu fungsinya untuk membaca mahasiswa txt ini ke dalam program. Jadi kelas buffer reader di sini itu dia akan membaca file mahasiswa.txt, yang dimana di sini kalau kita lihat seperti ini file reader, file text. Dimana file text ini kita merujuk pada mahasiswa txt di sini, source page mahasiswa txt di sini. Nah, selanjutnya di sini dia akan membuat kedua teks ini, divan dan name ini, dia akan memecah menjadi array list menjadi dua, sehingga kalau bisa kita lihat di sini dia akan membuat menjadi 0 dan 1 karena dia akan membuat dua isi array list di sini. Nah, selanjutnya setelah metodenya dijalankan, dia akan menyimpan file teks ini seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan langsung masuk ke metode simpan bina, yang dimana simpan bina ini kita menggunakan kelas object output stream. Nah, object output stream itu apa sih? Nah, object output stream ini fungsinya ketika kita sudah menyimpan mahasiswa teks tadi. Nah, dia di sini file mahasiswa txt ini kita bisa mengubah txt tersebut untuk disimpan ke dalam menjadi sebuah .file agar dia bisa simpan ke dalam bentuk bina, simpan ke .file. Sehingga ketika kita menjalankan metode ini, dia akan mengubah yang awalnya dari txt menjadi mahasiswa txt menjadi .file seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan masuk ke metode baca dari bina. Nah, baca dari bina ini ketika prosesnya ketika kita sudah disimpan, nah dia akan membaca yang dari .file menjadi objek yang akan menjadi outputnya tuh. Nah, dan tiga metode ini bisa kita jalankan melalui main program, melalui kelas main. Nah, di sini melalui metode main. Nah, di sini kita memanggil masing-masing dari metodenya itu. Nah, agar lebih jelas kita akan langsung menjalankan saja seperti ini. Nah, proses output ini gimana sih? Seperti yang saya bilang tadi, ada tiga alur di sini, yang dimana buffer reader awalnya itu dia akan membaca terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia akan menampilkan output di sini, yaitu data dari file text. Ya, data kalau kita lihat di sini, kita lihat semua outputnya data dari file text. Dia akan membuat array, membuat function di situ ya,
dan masuk ke dalam output ini. Nah, setelah dia di sini, kita masuk ke metode kedua, yaitu simpan ke bin, yaitu simpan binil, di mana file yang ada di sini ketika metode ini berhasil, dia akan menjalankan bagian sini, objek berhasil disimpan ke mahasiswa.dat, yang artinya yang awalnya dari format file.txt akan berubah menjadi tipe data mahasiswa.dat file atau binary file seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke metode kedua, itu kita akan lanjut ke metode yang ketiga, yaitu membaca file yang dari mahasiswa.dat menjadi objek yang bisa ditampilkan ke dalam output di sini. Nah, prosesnya adalah ketika metode ini dijalankan, dia akan mengambil data dari mahasiswa.dat dan mengeluarkan outputnya di sini seperti itu. Jadi ketika dia setelah menjalankan mahasiswa.dat, dia akan melakukan print, baca dari file binary, lalu dia mengeluarkan for loop seperti ini. For loop yang ini akan seperti ini. Sekian dan terima kasih.